Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita haturkan, kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, tak lupa saya berterima kasih kepada moderator dan juga saya tidak lupa berterima kasih kepada Umi Haja Cakaria SAG sebagai pimpinan Pondok Pesantren An-Najah Sengeti yang telah membina saya untuk bertausiah sehingga saya bisa bertausiah di depan hadirin wal hadirat sekalian. Dan tausiah ini saya temai dengan Islam dalam tantangan zaman. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jika kita membuka sejarah Islam pada zaman jahiliyah, membunuh merupakan suatu hal yang biasa. Tidak ada rasa kemanusiaan dan kesatuan antara mereka. Perbudakan adalah suatu yang telah mekar di antara mereka. Karakter mereka pada zaman itu seperti anak laki-laki yang masuk dalam kegelapan di suatu jalan yang berlumpur dan tidak ada lampu dan tanpa tongkat untuk meniti jalan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, yang artinya Allah melindungi orang yang beriman dan Dia mengeluarkan dari kegelapan kafiran menuju cahaya iman. Quran surah Al-Baqarah ayat 257. Lalu Allah memilih Nabi Muhammad SAW untuk menjadi nabinya supaya memandu semua manusia di dunia ini. Allah mempunyai kitab yang sangat agung, yaitu Al-Quran, yang menjadi sumber pengetahuan, hukum dan cara hidup di dunia ini. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli wada'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, yang artinya, jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah seminimal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu jika kamu orang-orang yang benar. Quran surah Al-Baqarah ayat 23. Nabi Muhammad tidak pernah berhenti untuk menyebarkan ajaran Islam meskipun berbagai cobaan dan rintangan yang sangat berat. Beliau hanya hidup 63 tahun, tetapi mempunyai keberhasilan yang sangat mengumpulkan beliau wafat setelah mengubah dunia ini dari kegelap gelitaan kafiran menuju terang menerang, yaitu agama Islam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pada zaman keemasan Islam muncul dinasti Abbasiyah, di mana orang bisa hidup dengan damai dan sejahtera. Tidak ada rasa perbedaan antara satu dan lainnya, dan berbagai hal urusan sosial berjalan lancar, dan di mana mereka dapat menyebarkan ajaran Islam ke Eropa. Tetapi dinasti Abbasiyah secara perlahan Islam mengalami kemunduran dan masa-masa suram. Pada abad ke-20 ini, semua orang Islam timbul di radiasi besar mereka, dan semangat Islam yang telah hilang akan menyala lagi untuk mendapatkan keagungan, hingga kita lihat bangkitnya Islam timbulnya di berbagai tempat
Seperti di Amerika, walaupun Islam di bawah pengawasan Zionisme. Di Thailand, walaupun Islam di bawah pengawasan Jodekasi Budesme. Di Filipina, walaupun Islam di bawah pengawasan perintah Oroyo, dan seterusnya. Tapi Islam juga bangkit berkembangnya pesat. Nabi SAW bersabda, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam adalah tinggi dan tidak ada yang menggulingkannya. Di negeri kita Indonesia tercinta ini, Islam juga bangkit berkembangnya pesat. Di mana-mana masjid penuh dengan jamaah yang melakukan kajian-kajian keislaman. Wanita-wanita pemakai jilbab ada di mana-mana dan bukan merupakan pemandangan yang aneh lagi. Sebab mereka mulai memahami hal itu adalah suatu kewajiban demi untuk mengetahui aturan dan hukuman Islam. Kita sebagai santri dan generasi muda, Islam harus mendekati kita dan kita harus memberi mereka semangat untuk memperdalamkan hukuman Islam dan mengamalkan ajaran-ajarannya hingga terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Marilah kita gunakan masa muda kita ini dengan aktivitas keislaman dan amal soleh baik yang berdimensi ibadah Tuhan, padahal kesalahan yang berdimensi sosial kemasyarakatan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.